Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzidim. Jadi hari ini kita akan review oli ini ya. Oke, jadi ini adalah Global Petrol America Extra Performance 20W50 ya. Kita akan pakai di motor ini ya. Oke, nah karena di sini panas banget, kita melipir yuk ke pos security ya, buat review. Oke, jadi si GPA Extra Performance ini ya, kekentalannya 20W50 ya, seperti di di review-review yang gua pakai olinya. Beberapa oli ini kebanyakan sih 2050. Kenapa? Karena ini olinya khusus untuk motor-motor tua dan segala macam ya nih. Jadi kalau motor tua di atas 10 tahun kan, motor gua yang itu tuh FXR itu lebih dari 10 tahun ya, tepatnya sih 21 tahun motornya ya. Jadi gap mesin sudah mulai merenggang, butuh oli yang viskositas kental untuk menutup renggang-renggang itu biar bunyinya nggak begitu ketara ya. Jadi kalau ada bunyi tik 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 gitu dari apalah ya, ini bisa teredam ya. Nah, si Global Petrol America ini APSL ya. Nah, APSL ini adalah suatu sertifikasi dari American Petroleum Institute ya. SL itu dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, ini cocok banget buat motor gua yang itu, yang FXR ya tuh. Karena kenapa? Ini APSL itu masih banyak sekali kandungan zincnya ya, aditif zinc di dalam oli ini. Jadi itu sangat baik untuk flat tap shim ya. Flat tap shim itu topi shim ya. Jadi itu lebih tidak ngegerus, namanya topi shim karena ada kandungan zincnya itu ya, lebih banyak. Oke. Nah, di sini klaimnya adalah untuk meningkatkan akselerasi, suara mesin jadi halus, stabilitas temperatur mesin, mencegah deposit pada mesin dan mengurangi gesekan pada metal. Nah, ini juga ada mutually reactive molecule. Dia punya proprietary formula sendiri ya. Ini rahasia sendiri nih, tapi intinya ini untuk mengurangi keausan dari gesekan antar logam ya. Itu juga kenapa di review oli GPA 10W40 yang di sini itu gua bertestimoni bahwa suara mesin jadi lebih halus ya. Nah, ini bener. Ini juga sama kayak begitu ya. Nah, ini sendiri untuk Matic ini tidak memakai JASO ya. Jadi kalau dia karena dia Amerika punya di sini, dia punya teknologi Global Petroleum USA, pastinya pakai sertifikasi American Petroleum Institute ya. Kalau untuk JASO sendiri ini adalah untuk yang manual itu JASO MA ya setara sama JASO MA ya, karena yang Matic itu MB. Dan ini setahu gua SAE 2050 ini dia masih menggunakan mineral ya, tapi ini kayaknya advanced teknologi sintetik motor oil, ini dia kayaknya synthetic blend ya, bukan mineral tok. Oke ya, jadi ini juga olinya si lokal punya ya, jadi harganya cukup bersaing ya. Oke, kita akan tuang dulu di motor ya, kita akan simulasikan setelah 2000 km. Oke, balik lagi bersama Dimzidims ya. Jadi kali ini gua mau, tadi depan gua udah bilang ya, gua mau review GPA Extra Performance 20W50 setelah 2000 kilo. Nah, ini gua udah pakai selama 2000 kilo nih. Cukup cepet sih dipakainya sama gua, karena kenapa, tiap hari dibawa kerja ya. Minimal itu kan kantor gue di Pik 2 ya. Dari Depok ke Pik 2 itu sekitar 52 sampai 56 kilo. Jadi udah cepet banget ya. Nah, begitu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang oli,
khususnya 20W50. Nah, ini beberapa kali kan gue udah review ya berbagai macam merek dan viskositas, tapi banyak sih 20W50. Karena kenapa? Gue sadar kalau misalnya ini motor sih mbah membutuhkan viskositas yang tinggi. Kenapa? Suaranya berisik ya, namanya motor udah 21 tahun cuy, nggak bisa namanya kita ngomong part-partnya masih pada kenceng ya, kayak udah gini lah, kita udah pada rentak jompo gitu ya, pinggangnya suka sakit. Nah itu motor juga begitu, udah 20 tahun, apalagi udah kilometernya juga cukup capek ya. Beda dengan motor simpanan ya, yang kilometernya masih rendah, masih oke lah. Tapi ini karena gue udah pakai harian selama 5 tahun ini, wah ini termasuk capek ya. Nah, dari performa 20W50 ini ya, untuk olinya sendiri ya, dia punya formulasi MRM, Mutual Reactive Molecule ya kalau nggak salah. Nah, ini formulasi dari GPA, Global Petrol America sendiri, yang mengklaim bahwa ini tingkat kausannya rendah. Gesekan antar besi dan besi itu cukup rendah gitu ya. Nah ini juga gue menjadi perhatian, karena kenapa? Sebenarnya gini, kalau 1040 dan 2050 itu kan kentalnya beda, formulasi juga beda. Jadi rata-rata 10W40 itu udah mineral blend atau synthetic blend, rata-rata 2050 itu si mineral ya. Kalau mineral itu biasanya suaranya lebih peredam ya gitu ya, tapi pelepasan panasnya kurang baik ya. Nah kalau misalnya si 20W50 ini, karena dia ada formulasi MRM itu, kalau gue rasa sih ini suaranya halus banget cuy gitu. Gue tadi juga penasaran nih, gue ukur gapnya, gap celah klepnya apa ini, karena celah klepnya agak ini ya gitu loh, agak rapet, jadinya si suaranya jadi tereduksi gitu loh. Tapi gue ukur enggak, masih sama seperti sebelumnya ya, gue pakai 10W40 masih sama, masih segitu-segitu aja, 15 dan 20, in-nya 15, X-nya 20 apa 25 gitu, 20 ya. Harusnya sih nggak ada masalah ya, sama-sama aja gitu loh. Tapi ini lebih apa namanya, lebih tereduksi bunyinya dibandingkan sebelumnya gue pakai Pertamina yang B40 ya. Nah yang B40 itu agak-agak gimana ya, masih berisik ya, masih berisik ya. Jadi dia karena si formulasi MRM-nya ini cukup bagus untuk meredam bunyi ya, bener gitu loh ya. Kalau untuk performa sendiri setelah 2000 kilo ya, kalau gua rasa sih nggak begitu ya, selumrahnya oli-oli aja setelah dipakai 2000 kilo pastinya ada penurunan performa, karena sudah cook, bahasa ilmiahnya udah dimasak kayak gitu ya. Jadi dia pasti ada antioksidan wear-nya segala macam dah, itu udah tereduksi. Jadi makanya kalau misalnya yang kita berbahan mineral atau setengah mineral blend gitu ya, 2000 kilo masih dipakai enak, itu udah oke sih. Biasanya 2000 di bawah 2000 lah, kurang enak. Kalau sintetik bisa sampai 3000 ya. Nah untuk panas mesin sendiri, kalau gue bilang ya setara sama apa namanya, Pertamina lah gitu loh, yang B4 yang single grade Rimula juga sama. Itu apa namanya, yang 20 Shell AX3 yang 2050 sama. Jadi memang dia karena mineral, pelepasan panasnya ya gitulah ya. Ini juga apa namanya, kalau gue bilang untuk performa dan reduksi suara oke, cuma ya pelepasan panasnya itu tidak sebaik yang sintetik ya. Jadi kalau gua bilang ya, tapi cukup oke lah dengan harga sekian ya, dibandingin dengan yang kayak Shell HX3 itu kan murah banget ya. Ini masih di atasnya, berarti dia punya selling point yang bener nih gitu loh ya, kalau gua bilang. Jadi begitu ya. Untuk harga segini apakah worth it ya? Kalau gue bilang sih worth it banget cuy. Kalau gue segini aja lah. Gue nggak masalah dengan harga yang lebih mahal dikit dibanding dibanding dengan kompetitor gitu ya. Cuma memang manfaatnya gue rasain gitu.
manfaatnya gue rasain dan cukup oke dipakainya gitu loh ya. Nah kalau misalnya performa sendiri 2050 kita nggak usah ngomongin performa lah ya gitu loh. Kalau 2050 tuh olinya kental, oli motor tua, kecuali kita ngomong sintetik, full sintetik yang 1050 punya Motorex segala macam itu full sintetik. Nah itu oke deh. Tapi kalau 2050 kalau gua rasa sih ya kita cukup dengan performa sesuai harganya aja lah gitu loh ya. Oke. Kalau gue sih lebih kepada ini tereduksi bunyi aja, itu gue demen banget sih sama Global Petro ini ya. Gue pakai 10W40 oke banget gitu ya. Yang pakai 2050 ternyata oke juga. Jadi begitu sih kalau gue bilang dengan harga berapa ya kemarin gue lihat di itu kan, sekitar 50-an lah kalau nggak salah. Jadi manfaat berbanding lurus dengan harga ya. Ini oke, gue sih nggak masalah dengan apa namanya, dengan harganya. Yang penting ini mbah olinya bener gitu ya. Itu sih kalau gue bilang. Kalau bisa teman-teman mau pakai silakan. Gue belinya sih di Tokopedia ya. Untuk si GPA ini, jadi dia ini perusahaan lokal nggak taunya. Perusahaan lokal dan tapi teknologi dari Global Petroleum USA gitu ya. Oke, itu sih. Ya itu aja sih kalau gue bilang, nggak gimana-gimana. Jadi kalau bilang worth it sekali dengan harga yang dibayarkan ya. Itu sih ya. Oke, itu aja dari gue, Dimzidims. Nanti ketemu lagi dengan review oli selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman pakai GPA nih tapi tidak menemukan manfaat seperti yang gue alamin, lo bohong bang, ini ya kita diskusi di kolom komentar aja gimana itunya. Tapi kalau gue bilang sih dengan motor tua 20 tahun aja oke. Gimana motor teman-teman yang masih di bawah 20 tahun atau 15 tahun di bawah gitu ya, pastinya masih oke banget nih cuy ya. Oke, itu aja dari gue. Thank you for watching. Dimzidims sign out. Thank you.